Halo, gue Lintang. Gua Kif. Dan selamat datang di Automotive Podcast with Eneos. Yoi, ini adalah podcast yang kita bakal ngajak beberapa narasumber juga. Betul. Mau itu selebgram, artis. Wah, semua orang bisa kita undang di sini. Iya, kan? Sampai Mang masa depan nanti kita undang. Lu nggak tahu. Mang Agus itu motornya ngeri. Suka otomotif juga. Suka. Kita di sini bakal ngebahas juga kegiatan-kegiatan tentang otomotif. Betul, karena kita juga ya anaknya otomotif banget, men. Benar, parah. Ya Bahkan kemarin kita sempat touring ya. Iya. Yang lain pergi, kita tidur. Tapi ya memang sebenarnya nggak jarang juga ya kayak San Mori atau mungkin night ride gitu ya. Dalam kota gitu yang bahkan ya keluar kota pun nggak jarang juga gitu. Betul. Ya. Tapi lo sebagai seseorang yang suka otomotif gitu. Ya. Menurut lo perlu nggak sih ngerawat kendaraan gitu? Oh parah. Itu pentingnya numero uno, bro. Nomor 1 tuh pentingnya. Wajib ya, banget. Memang sebenarnya untuk ya kendaraan lo tiap hari bahkan lo pakai gitu. Mungkin perjalanan yang jauh kan itu ya supaya nggak terjadi gesekan-gesekan mesin yang nggak kita pengen. Betul gitu, banget. Apalagi orang-orang yang kayak gue yang selalu datangnya mepet kan. Waduh. Jadi kalau misalnya keluar dari rumah tuh langsung nyalain motor, berangkat. Itu kalau misalnya olinya sembarang, bro. Bisa bahaya, bisa fatal. Apalagi kan lo anak Matic ya kan? Iya, nah makanya karena gue anak Matic nih, gue tuh selalu pakai oli yang spesial banget. Oli Eneos nih. Ini punya Eneos tuh punya oli yang khusus dirancang untuk Matic. Ini namanya adalah 10W30SCMB. Ini memang dirakit khusus dengan bahan yang lengkap dan berkualitas dan juga paket adiktifnya juga yang lengkap banget, men. Ya, karena memang itu juga untuk mencegah gesekan mesin. Betul. Terus juga karat-karat dalam mesin. Gitu. Bahkan sebenarnya ini bisa bikin bensin kita tuh jadi makin irit lah. Betul, makanya buat kamu nih mending ganti ke Eneos sekarang. Buat kamu yang pengen tahu info lebih lanjutnya, bisa kamu cek juga nih di websitenya di eneos.id. Betul, atau kamu juga bisa follow semua sosial media Eneos. Betul. Instagram, Facebook, Twitter, ya kan di @eneosindonesia. Bahkan nih buat kamu yang mager buka browser, buka App Store aja atau enggak di Play Store, itu ada Eneos Mobile Apps, bro. Nah, itu tuh langsung download tuh. Iya. Ya kan? Langsung deh. Eneos, Japan number one oil company. Tapi Bren, kalau ngobrolin otomotif sama cowok-cowok kayak kita bosen banget. Sering banget gua. Ini gua tiap main sama temen ya kan, nongkrong di mana. Ya sama bahasannya sebenarnya kayak gitu ya. Betul. Ya terlebih teman-teman gue kan cowok semua laki. Si laki. Tapi biasanya nih kalau misalnya gue touring gitu ya, pergi jauh kemana gitu. Itu tuh biasanya kalau ada satu cewek, itu pasti jadi primadona. Asli ya kan. Dia paling cantik. Pasti. Soalnya yang lainnya cowok. Itu dia. Gue punya temen nih, dia rumahnya daerah Ciparai nih. Dan tapi dia suka supermoto dia. Oh serius ya? Serius. Waduh. Kita ajakin aja kali ya. Boleh deh. Sini ya, ngobrol-ngobrol kita. Widih, halo Anya. Ini nih, Anya Tania, teman gue. Dan ini mungkin kamu juga kayak udah nggak asing lah sebenarnya ya. Iya, apalagi buat kamu yang suka banget sama supermoto ya kan, pasti udah nggak yakin lagi sama sosok yang satu ini. Sehat ya, Anya ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini nih, gimana nih kamu musim hujan gini masih riding? Apa libur dulu gitu? Kadang libur, kadang enggak. Gimana mood sih, Kak? Karena ya memang musim hujan sih sebenarnya agak repot juga. Agak repot bener. Kan? Repot apalagi supermoto kan. Nah itu nyiprat. dia. Ceret. Punggung lo kotor. Selain punggung kalau bisa touring kan berjejer ya. Iya. Nah yang depan motor tuh nyipratnya ke muka. Dia lo depan belakang kotor. Bener. Sama dalam-dalamnya. Jangan dong. Tapi ya sebenarnya udah berapa lama nih kamu bergelut di bidang supermoto gitu? Udah lumayan lama dari aku masih SMA. SMA? Wow. Oh udah main supermoto tuh. Nah ini nih. Ya kan yang biasanya kan cewek-cewek kalau naik motor gitu ya. Ya paling ya udah sih biasanya Matic doang. Iya. Nah Matic itu pun dia kalau di jalan lampu sen kanan belok kiri. Betul. Gitu. Kamu sering gitu nggak? Enggak dong, Pak. Oh enggak ya. Ngerti ya lampu sen ya. Tapi si mama gitu nggak? Nggak tahu. Itu ibu banget biasanya. Ibu dasar mau ke pasar, udah. Itu tuh ya kan. Paten udah itu mah. Udah sulit itu. Tapi kalau misalnya Anya sendiri tuh emang dari awalnya udah supermoto kah atau sebelumnya sempat nyobain yang lain kayak Moge dulu atau Superbike atau enggak, paling Matic dulu sempat sih Matic. Cuman karena agak ngantuk kita ganti sama supermoto. Matic gimana? Iseng-iseng Tailuk atau gimana? Iya. SMP. Ini nih rajanya iseng-iseng Tailuk. Tailuk gue SMP juga sih waktu SMP kan yakin doang ya kan. Bancaci. Iya kan. Zaman-zaman karena gue kan di Cimahi. Iya.
Itu lagi rame-ramenya road race waktu itu. Oh iya, di ini Brigif, di Brigif minggu pagi gitu kan, atau ya karena gue juga banyak teman-teman yang kayak apa tuh? Kayak kan gue banyak teman-teman yang karena sebenarnya gue banyak teman-teman yang SMA ke atas gitu ya, mereka udah punya SIM dan lain-lain. Kadang gue suka lihat mereka tuh nonton balap gitu ya. Seru gak sih? Seru. Nah, kalau misalnya sendiri sempat gak yang balapan corneringan gitu? Enggak sih, kalau balapan gitu belum pernah. Nah itu tuh. Tapi corneringan suka? Enggak juga. Dan kalau misalkan supermoto yang bikin kamu tertarik itu apa? Karena awalnya sih menurut cewek ya, jarang gitu. Nah, itu kan cowok banget biasanya supermoto tuh. Karena biar beda aja gitu dari yang lain, kan cewek jarang juga tuh. Iya, oke. Jadi kayak di jalan tuh senang aja gitu diliatin. Oh iya sih. Apalagi kita ya kan yang pakai matic nih. Cewek nyusul. Cewek nyusul. Bentuknya kayak beginian. Iya. Minder. Nah gini aja deh, jago online. Apalagi udah knalpot ember tuh gak? Knalpot yang ember. Diusir lo sama mertua tuh. Asli. Tapi kalau misalnya kamu nih, ya ngapel gitu ya. Itu biasanya pakai motor dibonceng atau kamu yang ngebonceng? Dibonceng lah. Dibonceng. Kecuali kalau cowoknya kecil, nah aku yang ngebonceng. Serius? Pernah. Jadi kamu yang bonceng gitu? Iya. Kayak disangka siapa adiknya gitu? Kayak gitu dong. Iya lagi. Ada yang nyangka kayak gitu. Iya, ada yang nyangka kayak gitu. Waduh. Tapi emang hanya itu tinggi loh. Serius. Tinggi loh. Buat kamu yang nggak tahu, ini tuh kursi dia sama kursi kita. Pendekan kursi dia. Kasihan cowoknya gitu ya. Iya, kasihan. Kayak mending pakai mobil aja gue kalau misalnya. Ya, cabut yuk pakai mobil aja tapi ya. Gue nggak mau dibonceng. Gue kayaknya nggak akan sampai tahap cabut bro. Lebih ke minder. Iya benar. Tapi kamu pernah nggak sih gara-gara kamu cewek gitu kan, riding motor, udah gitu kamu misalnya tiba-tiba crash di jalan sama orang gitu, pas ngelihat kamu cewek kayak oh ya udah ini nggak apa-apa gitu? Enggak sih, nggak pernah. Belum pernah. Tapi kecelakaan gue pernah nggak sih? Pernah Kak. Oh iya. Pernah. Waktu itu tuh tahun kemarin ya kayaknya aku tabrakan sampai bahu patah. Jadi linu gue ya. Bahu patah. Bahu kan? Iya, bahu. Ini tapi udah sembuh nih. Mendingan sih, tapi belum sembuh total. Itu berapa lama kamu recovery-nya? Ini seumur hidup sih. Dependnya. Depend semua. Tapi kamu jarak dari waktu kejadian itu sampai akhirnya kamu naik motor lagi itu berapa lama? 2 minggu sampai 3 minggu aku langsung motoran lagi. 2 minggu. Wow. 2 atau 3 minggu langsung motoran lagi. 2 minggu kan? Patah. 2 minggu udah naik motor lagi. Gua ke Pelitang main futsal. Seminggu di rumah. Nggak mau keluar. Gua waktu SMA pernah juga kecelakaan. Berangkat ya. Sama kakak gua waktu itu ya. Iya. Kecelakaannya ya nggak seberapa, bohak doang. Bohak tuh apa luka doang. Ini lecet. Iya. Lecet yang kena aspal gitu lah. Kaki gitu ya kan. Kebetulan gitu ya. Tapi itu gue kagak bawa motor dan selalu diantar pakai mobil gitu kan ke sekolah. Itu sampai 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan kan? 3 bulan tuh ya gue anggap magang aja. 3 bulan magang gitu. Itu pertama kali patah atau udah pernah sebelumnya? Pernah sebelumnya. Berapa kali sih kamu patah tulang? 2 atau 3 gitu. 3 di mana ya? Suka apa gimana? Hobi. Di sini juga. Oke. Dua-duanya kiri kanan. Kiri kanan dua-duanya. Itu yang pertama yang mana? Yang kiri. Yang kiri ya. Udah gitu yang kanan biar balance gitu. Enggak ya kan? Ini juga. Siapa tahu gitu kan. Yang kanan mah jangan lah, ini mah ya. Tuh jangan lah, enggak mau juga. Itu kok bisa yang kiri yang kanan itu? Jadi waktu kecil Pak ayah tuh mau masukin motor, aku naik kan. Nah, dia mau bukain dulu pintu, dia lupa standarin motornya. Jadi aku jatuh gitu. Jatuh ketimpa motor. Enggak, yang ini mah nahan gitu. Oh, nahan. Ternyata tidak kuat. Iya. Cetruk. Itu waktu kecil apa? Segini ada? Enggak lah. Semodem kan. Kalau segini mah mana Anya? Aduh nggak tahu pak lupa nyimpen. Iya, taunya kesakuin nih. Ini aja. Kira duit. Nggak gitu dong. Berarti kamu nggak ada trauma ya? Ya? Nah ini tuh yang kebanyakan orang kan di luar sana setelah mereka amit-amit kecelakaan gitu ya.
Itu mereka ada trauma gitu. Iya, trauma. Mereka nggak berani naik motor lah gitu. Gue cuma berani turun motor doang. Gak berani naik ya, turun doang gue. Tapi gue sempet trauma loh, Oh iya. Iya, jadi ini kejadiannya baru-baru sih sebenarnya. Lagi hujan, gue beres pulang siaran tuh. Tahu tuh gue. Yang mana? Yang konyol. Iya, itu konyol. Jadi konyolan lo itu kan. Konyol banget. Jadi ini kan lampu merah ya, insan muda lagi. Nah, udah gitu pas di depan tuh ada motor, bapak-bapak nih. Udah mau jatuh tuh kan, kalau jatuh tuh ada tahapnya gitu loh. Jatuh, ya kan? Jatuh. Wah. Itu si bapak-bapak depan gue tuh udah set. Gue di belakang. Gue udah ngeliat mau jatuh nih. Gue pelan-pelan buat nolongin langsung. Gue ngerem, gue yang jatuh. Bapak-bapaknya cuman gak ada yang ketiga, jalan lagi. Gue jatuh kayak bener-bener lu ya. Gaya doang iya. Mungkin dia sebenarnya freestyler kali ya. Gue yang jatuh. Tapi emang udah hati-hati lah naik motor ya kan. Betul. Jangan kebut-kebutannya. Gue minder soalnya. Bukannya nggak boleh, kita nggak bisa. Kita kalau bawa motor pelan tuh ngantuk kak. Iya sih. Tapi nggak gitu juga kali. Bukannya aduh kalau tulang gua mau ganti sama apa sebelah tulang. Sebelah tulang. Iya. Berarti dari awalnya nyobain ya kan, dari Matic gitu, terus akhirnya ke supermoto. Nah kalau dari background keluarga sendiri nih, emang satu keluarga suka supermoto atau papa atau kakak terinfluence-nya dari yang lain juga nih? Dari papa sama kakak sih, dia suka gestrek dulunya. Oke. Sampai sekarang sih kalau papa masih suka, tapi terabasan itulah. Oke. Yang biasa buka jalur, ya kan? Nah, mau lo buka komplek mah bang susah. Iya. Kalau mau buka lapangan usaha juga agak PR. Buka jalur aja ya. Kamar sekarang. Iya benar. Tapi kamu suka itu kayak ikut Trabas juga? Kalau Trabas jarang sih. Jarang. Gak diizinin juga soalnya. Kenapa? Karena ya nggak tahu tuh. Karena ini kali ya. Iya. Tapi kan kalau misalkan sama papa gitu kayak lebih ke apa ya, ke kontrol gitu. Lah orang dia patah tangan yang kiri aja sama bapaknya. Aduh pak maaf. Kagak maksud deh pak. Ya ampun. Seru juga ya. Seru punya keluarga yang. Yang bisa dibilang turunan juga ya. Kayak nggak jauh kan, buah jatuh pohon tidak jauh. Nggak gitu. Buah jatuh tidak jauh dari tukang buah. Masih ada di situ, ya kan? Oh gitunya. Ini deh, karena kamu kan sering juga berarti kan touring, riding dan lain-lain. Pengalaman paling seru dan paling nggak bisa kamu lupain, bahkan pengen lagi gitu, touring itu riding kemana tuh waktu itu? Waktu itu aku lagi touring ke Jakarta karena ada acara Jamnas juga di sana. Itu pertama aku touring, jadi kerasa banget gitu serunya. Pertama kalinya kamu touring ke Jakarta? Iya, tahun 2017 atau 18 gitu. Oke. Terus kayak ngemper gitu kan jalan, nungguin karena kecapean juga. Jadi kayak gembel aja gimana, tapi seru juga gitu. Tapi justru di situ kekeluarganya makin kerasa ya. Jadi kerasa banget kekeluargaan. Makin erat gitu ya. Asli gitu ya kan. Bahkan teman-teman gue banyak juga sih anak Vespa gitu ya. Yeah. Kalau misalkan, karena gue follow Instagramnya gitu, gue sering melihat kayak mereka touring dan lain-lain. Kalau istirahatnya tuh di trotoar gitu, kayaknya nggak, jatuhnya tuh bukan aduh ya, kotor banget, nggak gitu men. Lebih kayak asik banget asik, ya, seru gitu ya. Iya. Seru. Kalau gue touring tuh biasanya lewatin SMA. Lebih ke rolling ya kalau itu. Rolling pak. Itu zaman SMA kan begitu. Foto angkatan. Hayo rolling. Kamu sempat ngalamin masa-masa itu nggak? Rolling gitu. Sempat seru kan? Seru banget. Seru loh. Karena sekarang udah nggak bisa. Jangan. Iya sih. Jangan ditiru ya. Rolling boleh, nyerang jangan. Rolling boleh, tapi rolling jaketnya Charlie aja nggak apa-apa. Rolling ya kan bacaan. Iya benar juga sih. Tukang rolling. Wah, ini unik sih. Maksudnya Anya ini kan cewek. Dan bahkan kamu suka riding, touring dan lain-lain. Kan kebanyakan rider di luar sana kan itu cowok ya. Nah ini kamu sebagai cewek, menurut kamu gimana tuh? Kamu nanggepinnya tuh? Iya. Kayak dari sudut pandang cewek tuh kayak gimana gitu? Kan biasanya tuh kan ada beberapa cewek yang mungkin dia itu nggak nyaman ketika ada di tengah-tengah cowok
yang banyak ya. Bahkan ada cewek-cewek yang mau ke warung banyak cowok balik lagi ke rumah. Gitu ya. Nah, sementara kamu ini ngikut gitu sama cowok-cowok ini. Tapi kadang aku juga kalau ke warung terus banyak cowok terus suka malas aja gitu. Tapi kalau motoran sama teman-teman itu enggak tahu beda aja gitu rasanya. Jadi warung lebih menakutkan daripada jalanan ya. Terus yang kamu rasakan tuh apa tuh? Sama cowok-cowok gitu ya kan? Seru aja sih. Jadi kalau ngobrol sama cowok tuh kitanya tuh nggak usah takut gitu kalau cerita ke cowok. Kan kalau cewek suka ceritain lagi ke temennya kayak gitu-gitu. Dicepuin sama lah. Kalau cowok kayaknya enggak sih. Teman-teman dia yang baik itu mah. Kemarin perasaan gue cerita sama cowok nyampe tuh. Tetap tuh. Sama aja ya. Tapi emang sebenarnya cowok kalau udah sahabatan sama cewek ya, sahabatan yang barudak banget gitu. Itu kalau misalnya ceweknya cerita, ya kemungkinan besarnya nggak akan diceritain lagi. Betul. Kayak karena ngerasanya kayak, aduh gue masa ceritain cerita adik gue gitu. Iya, jatuhnya tuh lebih ke ade-adean nih. Kalau misalnya kamu suka dianggap ade-adean juga nggak? Suka. Pasti kamu paling suka sering dijailin kalau touring gitu. Iya kan, gitu. Jailinnya gimana sih anak motor tuh? Kalau ngelepasin ini kan tali rem biasanya. Banget. Paling klakson suka di apa sih kayak di ganjel gitu dibunyi terus. Gue kan dulu pakai Vespa ya. Itu pertama kali gue pakai Vespa. Dulu gue belum mengerti motor loh. Oke. Dan karena ya gue cuma Pak pengen pakai Vespa gitu. Gue dibeliin gitu ya. Vespa Super waktu itu tahun 77 gitu ya. Gue jalan gitu. Tahu-tahu gue kan kayak kalau misalnya mau pamitan dari parkiran sekolah, klakson dong. Iya, Tintin. Yo, hati-hati. Pas gue, Tintin. Ngapain nih? Klaksonnya tuh gelap, bro. Sedangkan gue nggak bawa peralatan apapun, karena gue baru banget pakai gitu. Iya, pertama kali. Dan gue juga kagak ngerti klaksonnya di mana, kan harusnya di depan gitu. Iya. Klaksonnya di mana gitu. Akhirnya gue kayak dari Jalan Burangrang, Simpang 5. Akhirnya gue berhenti di Jalan Sunda. Karena gue malu. Gas kan makin kenceng. Iya, akinya naik soalnya. Akhirnya gue ke pinggir lah. Karena udah jadi suzon untuk yang lain kan. Kayak apa sih nih orang gitu. Gue buka kap mesin akhirnya. Akhirnya ada yang nolongin gue. Kenapa Kang? Aduh, gue malu gitu kan. Banget tapi ini klakson saya nggak bisa mati ya. Gimana? Ini set dah gitu dia lepasin, dia copotin dia. Beres tuh sih. Beres ya. Makasih ya. Tapi emang kalau misalnya anak Vespa tuh paling solid banget sih. Kalau misalnya ada yang mogok gitu kan. Gue pernah tuh ketemu ada anak Vespa mogok gitu kan. Udah gitu gue ke pinggir. Kenapa? Ini mogok, banjir. Oh, makanya pakai metik ya gue ikut bantuin. Itu pernah tuh saat ya kan ada mogok tuh Vespa. Kenapa boleh pinjam duit nggak? Ya. Bentar. Buat apa? Kenapa? Buat beli bensin? Enggak, buat cicil. Beda. Bingung. Jangan coba. Tapi emang gue salut sih kalau untuk anak-anak Vespa tuh emang solidnya the best banget. Top banget ya. Tapi yang lain juga gue mengakui sih sekarang gitu kan banyak banget ya kan kosmetik dan lain-lain gitu. Bahkan sekarang motor baru keluar udah ada komunitasnya. Betul. Serius. Tapi kamu juga ikut komunitas gitu ya? Ikut. Dari kapan kamu ikut komunitas? Baru 2 tahunan. Oh, 2 tahunan. Ya lumayan sih 2 tahunan. Iya, lumayan 2 tahun. Kalau kita mah bikin komunitas ya kita ya. Berdua. Jadi kalau misalnya gue keluar bubar. Lintang keluar bubar. Tapi kan kamu kan sering gitu kan pergi-pergian terus untuk si motor juga dipercantik gitu. Nah itu dan bisa. Kamu termasuk selebgram otomotif. Iya. Ini ya kan. Berarti sering dong update di Instagram ya? Sering. Kasih tahu dong sama insan muda Instagram kamu apa namanya? Jangan lupa kepoin Instagram aku Anya Tania. Yes. Tania. Dicek ya. Di follow, di like, komen. Subscribe dulu. Nggak ada subscribe. Sebenarnya Anya kan bisa dibilang sering juga ya kayak naik motor jarak jauh atau mungkin riding juga gitu. Nah menurut kamu servis rutin deh itu perlu nggak sih? Perlu banget supaya motornya tuh lebih awet juga. Oke, kan mesinnya juga jadi aman gitu dan lain-lain. Karena ya memang mesin itu harus disayangin ya. Betul. Gue tuh heran sama orang-orang yang nggak sayang sama mesin. Iya loh. Kok bisa-bisanya gitu kan? Kayak lo
motor tuh anggap aja saudara sendiri gitu. Yoi. Udah dianggap pacar malah. Gue punya saudara men. Itu kalau misalnya motor yang adat, karena dia sukanya pakai motor jadul kan. Betul. Namanya Nyai. Jadi kalau misalnya adatnya dia gini dulu. Nyai sok cing bage ya bisanya gitu. Selah cas atuh Nyai. Gitu men. Tapi kamu kan berarti untuk si mesin juga dijaga banget gitu kan. Servis juga rutin, servis rutin ya. Sebulan sekali kah? Ya sebulan sekali atau enggak habis touring tuh ganti oli atau servis. Langsung. Tapi kamu kalau misalkan ganti oli sama servis itu selalu barengan apa gimana tuh? Kadang bareng, kadang enggak gimana. Mesinnya masih enak apa enggaknya. Jadi ya itu gue bilang chemistry itu perlu kan. Bener. Iya supaya lo makin tahu gitu kapan gue harus ganti oli gitu ya kan dan lain-lain. Kamu pakai oli apa tuh? Pakai Eneos. Aku pakai yang 10W40. Itu tuh. Iya. Nah, ini nih. Ini khusus buat touring, bro. Nah, ini nih. Setelah kamu pakai ini, gimana tuh rasanya? Tarikannya jadi lebih enteng, mesin jadi lebih awet dan menghemat juga bahan bakarnya tuh. Ini nih. Yang gue bilang tadi ya kan? Iya kan kita kan ya lu tau lah ya kan, boro-boro akhir bulan, awal bulan aja deg-degan. Baru gaji kita kan assalamualaikum, waalaikumsalam. Hilang lagi langsung. Lewat doang, Cuman singgah tapi tak pernah menetap. Tapi emang itu ya, ini salah satu cara juga supaya bensin lo makin irit. Betul. Dan juga ngejaga si blok mesin lo tetap bagus performanya. Tapi kalau misalnya kamu udah berapa lama berarti pakai oli Eneos? Udah lama sih, 4-3 tahun lah. Lumayan lama ya. Betah. Iya, pantesan gitu ya kan. Nah itu luar biasa. Pernah mogok gak sih kamu? Belum ya. Nah kan? Iya, gue bilang terbukti nih. Nah itu dia cocok juga. Dan luar biasa lah. Ini untuk semua kebutuhan kamu juga insya Allah bisa banget kamu cek juga ya. Di websitenya Eneos, di eneos.id. Itu kalau bisa kamu pengen tahu mana yang cocok sama motor kamu, cek aja langsung di situ. Betul. Jangan lupa juga lah follow Instagram @ardenradio, terus juga follow Instagram @eneos di @eneosindonesia. Betul banget. Langsung aja go ke sana gitu ya. Dan ceki-ceki di situ, dan sebelumnya kita mau ucapin makasih. Sama-sama. Thank you ya. Udah mau diajak ngobrol-ngobrol sama kita. Ya ampun luar biasa nih. Kapan-kapan ya riding bareng lah. Iya. Gas. Touring nih. Nanti kamu duluan, nanti kita pakai kereta lah nyusul. Mau bertiga ya kan, rambutnya kudu basah. Yoi. Rambut basah, bedak harus belang. Parfumnya kudu. Gimana? Biasanya gitu nih. Soalnya jam 4 tuh. Semua pada keluar. Sambil bawa seblak. Iya. Thank you sekali lagi ya. Betul. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share juga. Betul, karena kita bakal update terus ya kan. Betul. Di YouTube dan juga di Instagramnya Arden juga kau bisa lihat tuh ceki-ceki di Arden Radio. Betul. Dan pokoknya kira-kira abis kita ngobrol sama Anya, kita bakal ngobrol sama siapa nih? Iya nih. Tapi sebelumnya gue mau ganti oli dulu. Oh iyalah. Udah waktu ganti oli nih. Dan buat kamu juga jangan lupa kau ganti oli pakai Eneos, karena Eneos Japan's #1 oil company.